sebelumnya ada kendala, jadi kami harus memisah video yang pada bagian ini. Pada bagian ini, nomor 11. Nah, rata-rata usia Budi, ayahnya dan kakeknya adalah 47 tahun. Nah, misalkan usia Budi itu B, usia ayahnya itu A, dan usia kakeknya itu K. Maka rata-rata mereka berarti Budi tambah ayah tambah kakek per 3 itu 47. Bisa kita tuliskan seperti ini, kali 3 kedua sisinya. Untuk pernyataan kedua, jumlah dari setengah usia kakek sepertiga usia ayah dan sepertiga usia Budi itu 60 tahun. Nah, setengah usia kakek berarti kakek per 2 tambah sepertiga usia ayah berarti ayah per 3 tambah sepertiga usia Budi berarti Budi per 3 itu 60 tahun. Kita kalikan 6 kedua ruasnya, maka akan menjadi 3K tambah 2A tambah 2B sama dengan 360. Ini untuk persamaan 2. Untuk pernyataan terakhir, jika 6 tahun yang lalu usia kakek sama dengan 6 kali usia Budi. Nah, 6 tahun yang lalu usia kakek berarti usia kakek dikurangi 6 sama dengan 6 kali usia Budi. Nah, di sini kadang menjebak ya, jadi hati-hati. 6 kali usia Budi itu bukan 6B tapi 6 B-nya dikurangin dengan 6 dulu. Jadi ketemunya usia kakeknya itu 6 kali usia Budi dikurangi 36 tambah 6 atau 6 kali usia Budi tambah 30. Oke. Selanjutnya kita akan mengeliminasi usia ayah dan Budi. Jadi kita bisa menggunakan 2 kali persamaan 2 persamaan 2 dikurangkan dengan 2 kali persamaan 1. Jadinya berarti kan 3K tambah 2A tambah 2B dikurangin 2B tambah 2A tambah 2K, berarti sisanya kan cuman K. Terus 360 dikurangin 2 kali 141 atau 360 kurangin 282 hasilnya 78. Jadi kakek usianya adalah 78 tahun. Lalu masukkan usia kakeknya ke persamaan 3 yang sudah kita dapatkan tadi, dimana kakek adalah 6 kali usia Budi dikurangin 30. 78 sama dengan 6B kurangin 30. 6B-nya adalah 108 dan B-nya ketemu 18 tahun. Setelah kita ketemu usia kakek dan usia Budi, kita langsung masukkan ke persamaan 1 aja. Jadi kita ketemu nanti usia ayahnya 45 tahun. Oke, jawabannya adalah opsi B. Budi 18, ayah 45 dan kakek 78. Lanjut nomor 12. Jika suatu parabola melalui titik berikut ini, maka parabola akan melalui titik 0,4. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jadi untuk mengetahuinya kita harus terlebih dahulu mencari nilai ABC-nya ini, biar kita bisa nyari rumus parabolanya. Kita menggunakan persamaan linear 3 variabel lagi. Jadi untuk yang pertama tadi kan saat 1,11 itu berarti X-nya saat min 1 dan Y-nya 11. Kita ganti aja nilai X sama Y-nya. Sama juga dengan yang lainnya, kita ganti nilai X sama Y-nya sesuai dengan titik-titik tersebut. Lalu biar kita bisa mendapatkan nilai B, kita perlu mengulangkan persamaan 2 dan persamaan 1. Jadi persamaan 2 kurangin persamaan 1, persamaan 1 kurangin persamaan 2 itu 11 min 3 min 8 min 2B min 8 sama dengan 8 sama dengan min 2B, B-nya adalah min 4. Oke. Lalu kita kurangkan lagi persamaan 3 dan persamaan 2. Nanti kita dapatkan min 1 sama dengan 3A tambah B. Kita masukkan nilai B yang sudah kita ketahui tadi. Jadi min 1 itu 3A min 4. Kalau kita pindahkan 4-nya ke sisi kiri, jadi
3 sama dengan 3A, terus A-nya ketemu 1. Lalu kita masukkan nilai AB-nya ke salah satu persamaan. Nanti kita dapatkan nilai C-nya itu adalah 6. Nah, berarti rumus parabolanya itu kan Y sama dengan AX plus BX plus C. Berarti Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 6. Lalu untuk mengetahui pernyataan tersebut benar atau salah, kita masukkan nilai X-nya. Di sini kan X-nya saat X-nya 0, Y-nya 4. Apakah memenuhi? Saat X-nya kita masukkan 0, berarti kan 0 kuadrat dikurangin 4 kali 0 tambah 6. Ini hasilnya 6. Berarti Y-nya harusnya 6. Maka 0,4 itu false karena dia tidak pernah berpotongan di situ. Oke, lanjut ke nomor 13. Penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut ini adalah, nah, untuk persamaan ini kita bisa menggunakan penfaktoran di mana kita cari yang kalau dijumlah hasilnya min 3 dan kalau dikali hasilnya min 10. Ketemu min 5 dan 2. Lalu kita faktorkan X min 5 dikalikan X plus 2. Karena ini hasilnya 0, maka salah satunya harus 0. Kalau X min 5 0 berarti X-nya 5. Kalau X plus 2-nya 0 berarti X-nya min 2. Jawabannya adalah opsi B. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Persamaan berikut ini akarnya tidak nyata. Ingat ya, jadi akar tidak nyata itu hanya berlaku saat D-nya kurang dari 0. Akarnya akan imajiner atau jika digambar itu nanti grafiknya akan ngawang. Jadinya bisa kita tuliskan B kuadrat min 4AC itu kurang dari 0. Kalau 4AC-nya kita pindah, kita bisa ubah jadi B kuadrat kurang dari 4AC. Nah, habis itu baru kita cari salah satu di semua ini yang mana yang memenuhi. Untuk soal ini, ketepatan yang memenuhi adalah jawaban opsi A. Jadi 5 kuadrat sama 4AC 4 kali 1 kali 7 25 sama 28 itu kurang dari, jadi memenuhi. Jika soalnya mungkin sampai panjang, ya dicek seterusnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. X1 dan X2 dari persamaan akar kuadrat ini adalah sebagai berikut. Maka nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah, oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu nilai X1 plus X2 dan X1 kali X2. Nilai X1 plus X2 itu min B per A. Kalau kita masukkan ketemunya hasilnya adalah 2. Dan X1 kali X2 itu C per A. Kalau dimasukkan ketemunya adalah min 5 per 2. Oke. Nah, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu bisa dibentuk menjadi X1 plus X2 dikuadratkan dikurangkan dengan 2 kali X1 X2.